Halo Sobat Trianto, balik lagi bareng kita di konten review match di mana kita bakalan nge-review pertandingan-pertandingan yang pastinya ter-up-to-date di Liga 1 bersama saya Sirik dan rekan saya Tiar. Dan di episode kali ini kita akan review match di match week pertama antara Persikabo 1973 melawan Persebaya Surabaya di gelaran BRI Liga 1. Dan tanpa basa-basi lagi langsung aja kita simak videonya. Oke, ini dia starting line up dari tim Persikabo, dari tim tuan rumah. Ini bisa kita lihat di sini ada dua pemain asing baru ya, Bung Tiar. Ini ada Lukas Gama dan juga Gustavo. Lalu juga Persikabo ini mengandalkan Dimas Derajat untuk menjadi ujung tombak ya, jadi ujung tombak setelah ditinggal Ciro Alves ya. Dan dari kubu Persebaya mereka juga menurunkan 3 pemain asing barunya yaitu Igor Vidal, Soyamamoto dan Silvio Pereira. Ya, Silvio Rodriguez Pereira. Menarik juga ini, kita kembali lihat Persebaya merekrut pemain asal Jepang untuk mengisi winger ya, posisi winger yang ditinggalkan oleh Taisei Marukawa. Tentunya ekspektasi dari bonek pun standarnya udah Taisei Marukawa ya. Kita lihat apakah performa Sho Yamamoto musim ini akan bisa mungkin menyamai atau mungkin melebihi ya dari Taisei Marukawa. Kita lihat aja. Oke, ini dia peluang pertama didapatkan oleh Persikabo ya di awal-awal menit pertandingan, tepatnya di menit kedua di mana Persikabo mendapatkan free kick yang dieksekusi oleh Dimas Derajat. Namun sayang sekali eksekusinya ini masih melebar di samping kiri ya, di samping kiri dari gawang Satria Tama nih. Gimana di Bung Tiar? Sebenarnya tendangannya udah cukup bagus ya. Iya. Udah cukup keras juga mendatar, tetapi sayang sekali masih melebar di sisi kiri gawang Satria Tama nih. Iya, dan masih belum bisa ya Persikabo masih belum bisa menjebol gawang Persebaya Surabaya di menit-menit awal pertandingan. Dan di menit 14 ada peluang dari Soyamamoto nih. Dia menusuk dari sisi kanan pertahanan Persikabo kemudian melakukan pressing. Namun arahnya masih melebar nih di gawang dari Persikabo. Gimana nih Bung Cedik? Ya, ini baik sekali ya tusukan yang dilakukan oleh Sho Yamamoto dari sisi kanan pertahanan dari Persebaya. Namun sayang ini power shootingnya udah oke. Cuman hanya saja ya lagi-lagi niatnya udah bagus ya. Iya, niatnya udah bagus, cuman sayang sekali si arahnya arahnya lebih memilih dia ke dalam ya, ke kanan gawang. Mungkin kalau dia pressingnya ke sisi kiri mungkin beda lagi ya ceritanya ya. Sekali lagi ini peluang yang bagus sekali ya untuk Sho Yamamoto di debutnya ya, di laga debutnya bersama Persebaya di Liga 1 2022-2023. Lihat dribbling yang menusuknya nih mirip-mirip Taisei sebenarnya. Berarti emang jelas sekali Coach Aji mencari pemain yang setipe dengan Taisei di sisi winger nih. Udah agak-agak kelihatan ya mungkin. Udah ada Taisei-Taiseinya. Udah ke Taisei-Taiseian. Udah ke Taisei-Taiseian. Oke, peluang kedua ini terjadi di menit ke-27 ya. Dimulai dari sang kapten Alwi Slamet berikan crossing ke depan, di sana lalu ada Sho Yamamoto ya, Sho Yamamoto menerima bola, lalu dia mau syuting tapi masih bisa diblok oleh pemain bertahan dari Persikabo. Lalu bola muntah diambil oleh Igor Vidal, lalu dikirim ke depan, lalu disundul oleh Silvio. Disundul tapi masih bisa diamankan oleh Diki. Ya gimana nih Bung Tiar? Sebenarnya yang bisa dilihat dari Silvio Pereira ini dia penempatan posisinya ya. Pergerakan tanpa bolanya lumayan bagus. Jadi dia bisa tahu nih posisi yang enak buat ngeheading tuh di mana. Jadi gampang banget buat pengumpan mengarahkan bola sama si Silvio ini gitu. Ya, dan ini juga peluang ini juga terjadi dari skema 3 pemain asing mereka ya. 3 pemain asing. Dimulai dari Alwi Slamet, lalu diterima oleh Sho Yamamoto, ke Igor Vidal, lalu ke Silvio. Jadi ini juga Persebaya memang taktikalnya memang bagus sekali ya. Dan di menit 50 nih ada counter attack dari Dimas Derajat menusuk ke gawang dari Persebaya, tetapi Dandi Maulana nih melakukan sliding yang telat nih. Akhirnya berbuah penalti untuk Persikabo. Lalu kemudian Gustavo, pemain anyar dari Persikabo nih yang menjadi eksekutor, berhasil mengeksekusi bola dengan sangat baik nih, mengarahkan bola ke sisi kanan dari gawang Satria Tama kemudian berbuah gol. Ini eksekusi yang cukup tenang sekali ya. Saking tenangnya ini lumayan lama ngambil napasnya ya. Ya, eksekusi penalti yang baik sekali ya dari Gustavo.
Sayang sekali ini Satria Tama salah membaca arah bola ya, dan Persikabo pun akhirnya unggul 1-0 atas Persibaya di menit 52. Terus ini kredit juga nih buat pergerakan dari Dimas Derajat ya. Betul dia solo sekali. running menusuk. Solo running menusuk, namun sayang Dandi Maulana telat ya. Telat. Bolanya udah lewat, tapi kakinya kena Dimas, jadi akhirnya jatuh dan berbuah pelanggaran dan akhirnya berbuah hadiah penalti untuk Persikabo. Dan hingga peluit panjang dibunyikan, Persikabo menang 1-0 atas Persibaya lewat gol dari Gustavo melalui eksekusi penalti ini. Gimana nih Bung Tiar, performa dari Persibaya di pertandingan kali ini? Ini Persibaya ini sebenarnya lumayan bagus ya mainnya. Sebenarnya DNA dari taktiknya Aji Santoso Ya, masih masih ada. ya, masih Cuman ada. Kita lihat lagi nih, Persibaya itu kan kehilangan hampir setengah kekuatannya. Betul. Dari musim kemarin, Taisei Murukawa, Bruno Moreira, kemudian ada Adi Setiawan Ya. yang pindah. Irianto juga, Kambuaya pindah, bahkan backnya siapa tuh backnya PSIS Semarang? Leo Lelis, Ali Sesai. Ali Sesai pindah. Jadi emang harus meramu lagi. Iya. Cuman dari segi permainan kaki ke kakinya, DNA Aji Santoso-nya masih ada sih sebenarnya. Ada, ya. Cuman ya mungkin nggak tahu nih kalau kedepannya gimana Persebaya permainannya. Ya, mungkin karena masih Baru juga iya ya, pekan pertama ya. Pekan Kita lihat aja pokoknya di pekan-pekan selanjutnya nih. Dan Tandang juga ya. Iya, tandang juga kebetulan. Dan untuk Persikabo juga ya ini setelah ditinggal oleh Ciro Alves ya, pastinya Persikabo juga mendapatkan sedikit tantangan lah untuk musim ini ya, untuk daya kedor terutama. Tapi Persikabo mempunyai Dimas Derajat, masih punya Dimas Derajat dan juga Gustavo ya, ada Gustavo juga, mungkin bisa dimaksimalkan lagi oleh Coach Janur untuk mengarungi Liga 1 musim 2022 musim 2023. Dan itu tadi review pertandingan antara Persikabo 1973 berhadapan dengan Persibaya Surabaya dengan hasil akhir 1-0 untuk Persikabo 1973. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di review match lainnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Tiento Indonesia.